Teman-teman, siapa yang akan jadi kurir terbaik bulan ini? Semuanya tergantung 2 menit terakhir ini. Arthur, ada bonus malam ini. 1 pengantaran malam ini bayarannya sama dengan 3 pesanan biasa. Dengar. Jauhi pesanan festival hantu, jangan sentuh sama sekali. Siapa tahu yang di balik layar itu manusia atau bukan? Sekarang banyak roh gentayangan, nggak ada yang bakar uang kertas buat mereka. Jadi mereka akan nekat pesan sendiri. Arthur, bisakah kamu berhenti mengganggu usaha cari duit kami? Ini waktu keramat. Orang hidup di luar sana bagaikan lilin berjalan. Cepet, ambil. Dapat. Pesanan gede ke danau bisikan. Wah, kamu beneran dapet, kamu bakal kaya. Kamu nggak boleh antar pesanan ini. Kamu gila? Ada apa sih? Kamu cuma hijau karena iri, nggak terima aku dapat pesanan gede. Dengerin ya, pengantaran hari ini, aku yang ambil, apapun yang terjadi. Max? Sial. Ini tengah malam paling gelap. Max menuju malapetaka. Apa-apaan ini? Navigasinya rusak padahal tinggal 30 menit lagi, sekarang, dan teleponnya nggak diangkat. Gimana caranya tahu gedung 18 di mana? H8H13. Kenapa lantai ini dingin banget? Siapa yang tumpahin air di lorong? Nggak punya perasaan. Maaf, tampan. Baru saja mandi. Aku lagi mandi. Nggak dengar teleponnya. Salahku. Ini pesananmu. Ini tip untukmu. Hujan deras banget, jangan sampai sakit. Itu emas asli. Arthur, sialan. Hei, cepat, Arthur, sembuhin aku, sekarang, Arthur, aku tamat. Tahan, aku teleport sekarang. Selamatin aku. Jangan kasih makan, kalian berdua, apa-apaan ini? Hei, oh sial, tidak, kamu, aduh, kamu ngapain? Sedang hujan. Tidak, enggak hujan. Bau apa ini? Bau amis dan busuk? Sialan, Max, dari mana kamu dapatin emas segede ini? Itu emas asli. Dapat sebagai tip pengiriman. Tip, ini berat banget, harganya pasti setidaknya 30 juta rupiah. Kamu beruntung banget. Biar aku kasih tahu kalian, pelanggan cantik itu, dia bahkan pegang tanganku. Tangannya, lembut dan putih banget. Halus banget. Max, kayaknya ada wanita kaya yang naksir kamu. Sudah melirik kamu. Max, gimana bisa kamu pakai benda kuburan di tangan? Di tanganmu? Kamu ngomong apaan sih? Hah? Benda kuburan apa? Aku kerja keras buat ini. Hanya pemakaman pernikahan hantu yang pakai emas berat. Kamu ambil emasnya, dia mau nyawamu. Jangan bikin sial, lihat, kamu cuma cemburu aja, karena penghasilanku lebih besar darimu. Hei, Arthur, kasar sekali omonganmu, pelanggan selalu benar, sekarang ada pelanggan yang kasih tip emas. Itu namanya apa ya? Itu namanya berkah. Kamu nggak ngerti apa-apa? Pelanggan memang benar, itu pasti. Tapi kamu nggak perlu sampai mengorbankan diri sebagai tumbal kan? Ah, yang benar aja. Max. Arthur keterlaluan. Max cuma dapat tip, kenapa kamu mendoakan dia mati? Bukan, ini dia.
bahu-bahunya. Kekuatan hidupnya mulai memudar. Nggak heran dia bisa mendekatimu. Udah, berhenti ngomong kosong, aku cuma menginjak genangan air dan jatuh, itu aja. Genangan itu caranya menghalangi jalanmu, memutus jalan duniawi dengan air, dia tahu kamu akan terjebak. Max, kamu bau ikan mati dan udang busuk. Hah? Enggak, aku nggak bau. Payung ini, dia yang kasih juga, kan? Payung, bubar, payung membangun jembatan ke dunia bawah, dan cincin emas yang dia kasih ini. Emas ini sedang membeli nyawamu. Dengan memakai cincin ini, kamu dengan sukarela menerima perjanjian. Semua keberuntunganmu, energi vital, dan kekuatan hidup akan dihisap habis. Sudah, cukup. Cincin emas. Buatmu, itu benda kuburan, sekarang malah beli nyawaku, terus aja ngarang cerita-cerita gitu. Siapa aja bisa. Aku juga bisa bilang, emas ini objek cahaya murni. Memakainya bisa menangkal kejahatan, dan menghalangi sihir hitam. Kamu nggak ngerti apa-apa? Itu emas yang dimurnikan orang hidup. Punyamu ini adalah emas terkutuk, direndam air mayat entah sudah berapa lama. Ini akan menguras energi vitalmu. Selagi masih ada waktu, buang cincin dan payung itu. Hei, kamu bercanda? Kamu gila? Semua orang tahu harga emas. Sekarang 3 juta rupiah per gram, cuma orang bodoh yang mau buang. Nah, itu dia. Siapa yang nolak emas gratis? Kalau beneran ada wanita kayak begitu, aku terima, hantu atau bukan. Kalian, Ya sudah, cukup, kalian berdua, tenang, besok kita masih ada pengiriman. Sudah malam. Ayo pulang ke asrama dan tidur, ayo, kita pergi, kalian makan apa malam ini? Abaikan dia, pasti makan tai. sejak Max memakai cincin itu, dia jadi bertingkah aneh banget. Dia cuma ngejar pesanan gede. Ayo, Max, ayo kita sebut jam sibuk makan siang. Sial. Ketinggalan lagi cuma setengah detik. Ngapain repot-repot nyari pesanan makan siang? Sekarang yang gue mau cuma dapetin pesanan gede. Masih aja, udah dari tadi pagi lo kayak gini. Udah berhari-hari, dia kayak orang gila merebut pesanan. Ya? Food Dash, pengiriman cepat untuk makan yang tenang. Gue lihat dia masih aja merebut pesanan. Max? 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 Kamu kenapa sih? Wajahmu kayak mayat hidup. Jangan-jangan kamu ngelakuin ini seharian tanpa makan? Gue harus dapetin pesanan gede. Pesanan dengan ongkir tinggi. Kayak yang ke danau bisikan tempo hari. Kalau aja gue bisa dapat pesanan dari cewek itu lagi, mungkin gue malah dapet tip. Max, pesanan kayak gitu cuma datang sekali seumur hidup. Dapat sekali aja udah rezeki nomplok dari leluhur. Jangan mimpi deh. Food Dash. Dapet. Danau bisikan. Pesanan gede lagi ke danau bisikan. Kamu ambil pesanan ke danau bisikan cuma buat ketemu cewek itu, ya? Urusanmu apa? Kau cuma cemburu? Aku dapat klien wanita kaya. Penghasilanku lebih banyak dari yang bisa kau dapatkan, bahkan jika kau kerja sampai mati sekalipun. Orang ini, kok dia kuat sekali? Lepaskan aku. Danau bisikan ada di sebelah timur. Malam ini, energi gelap berkumpul di perairan timur. Tengah malam adalah saat kabutnya paling tebal. Kukatakan padamu, jauhi tempat itu, dan jangan temui wanita itu. Kalau tidak, kau akan terjerat dengan entitas jahat. Dan kau tak akan pernah bisa lepas. Kau akan menyesal seumur hidup. Hanya karena tak ada wanita yang mau padamu, kau tak tahan melihat orang lain bahagia, ya? Aku sudah menunggu berhari-hari. Akhirnya dapat pekerjaan ini, bagaimanapun juga, aku akan menemuinya hari ini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Pengikat jiwa ini bisa menghalangi sihir hitam sekali. Apapun yang kau lakukan, jangan lepaskan ini. Aku tak mau barang-barang gila milikmu. Max, lebih baik berjaga-jaga. Memakainya tidak akan merugikan. Pergi sana, aku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku tak bisa menunggu. Dia benar-benar terobsesi. Ini aneh. Kenapa jalan ini berbeda dari yang dulu? Kenapa dia tidak mengangkat telepon?
kamu kan yang waktu itu, dari kamar 1801, ya? Ini pesanannya. Kayaknya pergelangan kakiku keseleo. Bisa antar aku pulang? Oke. Kenapa ruangan ini begitu lembab? Kamu tahu kan, perempuan kan terbuat dari air. Cuma kamar mandinya sedikit bocor. Aku ganti baju dulu, ya. Sebentar lagi balik, silakan duduk dulu di sana. Oke. Tunggu aku, ya. Ini. Nggak, makasih. Punyaku masih bisa. Baru aja tadi masih nyala. Kenapa ini? Ini. Ambil aja. Nomorku sudah tersimpan di sini. Telepon aku kapan saja. Bisa juga video call. Itu juga boleh. Kalau kamu nggak telepon aku yang telepon kamu. Ya. Istirahat yang cukup malam ini, makanannya akan aku antar. Lain kali. Arthur. Kamu sengaja ganggu aku kan? Tadi hampir saja. Kamu hampir mati. Sudah kuduga, kau hancurkan semua rencanaku. Semua rencanaku, kau rusakkan semuanya. Kalau bukan karena aku tadi, kau sudah mati. Kau bukan cuma cemburu padaku, kau bahkan mengharapkan kematianku. Lihat sendiri. Sudah berapa hari kau bawa pulang ini? Kenapa masih menetes? Iya, Max, itu aneh banget. Payung. Payung ini nggak mau kering. Pasti ada yang ngutak-atiknya. Terus kenapa? Menyipratkan air ke payung? Apa susahnya sih? Bah. Setiap kali kau lihat wanita itu, bukankah rambutnya selalu basah kuyup, seperti baru saja merangkak keluar dari air, atau gimana? Dia tahu dari mana. Detail kencanku dengan wanita cantik itu, aku tak pernah cerita ke siapapun. Dia cuma suka bersih, oke? Dia keramas dan gak sempat mengeringkannya. Memangnya kenapa kalau agak lembab, terus rumahnya, lantai rumahnya, apa nggak bisa dibersihkan? Temboknya selalu rembes air, terus-terusan. Dan ruangan ini, kenapa lembab banget di sini? Memangnya kenapa? Lantainya basah karena pelnya nggak diperas sampai kering. Lagi pula, di sekitar danau bisikan memang lembab. Dia cuma lupa nutup jendela. Rembesan sedikit itu wajar. Danau bisikan itu perumahan mewah kelas atas. Kedap air adalah syarat dasar. Benar. Aku punya saudara yang kerja di pengelola properti danau bisikan. Dia tak pernah bilang ada tembok yang rembes air di sana. Walaupun begitu, itu cuma kebetulan. Danau bisikan awalnya bernama Danau Mayat, tempat yang menimbun tumpukan mayat. Kemudian, untuk pembangunan, mereka mengubahnya menjadi danau buatan. Wanita yang sering kasih tip padamu itu, dia bukan manusia, melainkan, dari dasar danau bisikan, dia adalah hantu tenggelam. Dia datang untuk mengambil nyawamu, untuk menjadikanmu kambing hitam. Arthur, pernah nggak lihat hantu tenggelam ngasih orang iPhone model terbaru? Gila, bro, iPhone terbaru, loh, kalau ambil order pakai ini bakal bikin beda banget. Max, wanita kayamu terlalu dermawan. Walaupun dia hantu pembawa kekayaan. Dengar ya, kalian, aku udah dapat kontaknya si cantik. Mulai sekarang, HP ini cuma buat aku sama dia buat video call. Max, kamu nggak bisa pakai HP dari dunia bawah, itu bakal memperpendek umurmu. Arthur, dia kasih aku cincin emas, lalu kamu bilang itu benda kuburan. Sekarang aku dapat HP, kamu bilang bakal memperpendek umurku. Kayaknya kamu lagi hijau karena iri, pikiranmu yang sempit itu yang memperpendek umurmu. Coba pikir, apa kamu pernah benar-benar teleponan sama wanita itu? Dan setiap kali kamu ke tempatnya, HP-mu selalu error? Terus kenapa?
HP-ku udah ganti beberapa pemilik. Ya wajar aja kalau sinyalnya jelek dan suka error. Wajar banget. Itu karena sinyal dari dunia orang hidup nggak bisa nyambung ke dunia bawah. Wajar aja, HP dari dunia orang hidup nggak bisa nelpon ke dunia bawah. Yang dia kasih ke kamu jelas iPhone dari dunia bawah. Kalau orang hidup pakai barang dari dunia bawah, itu bakal memperpendek umur kamu. Arthur, ayolah, jangan serius-serius amat. iPhone dunia bawah apaan sih? Kamu bikin kedengeran serem banget. Serius, bro? Itu konyol banget. Oke. Arthur. Jadi, menurut kamu, Steve Jobs kerja di dunia bawah, ya? Serius? Apa kamu lagi minum pil ginjal sampai otakmu kacau? Steve Jobs beneran ngembangin bisnisnya ke dunia bawah. Enggak, Arthur, kamu bakal ngomong apa aja cuma buat nipu aku. Terus soal telepon dunia bawah ini apaan? Ya udah, aku bakal pakai sekarang juga buat nelpon si cantik. Aku bakal tunjukin ke kamu gimana caranya aku dipilih sama wanita kaya yang menawan. Jangan nelpon. Ini telepon langsung ke neraka. Kalau kamu nelpon, kamu mati, omong kosong. Coba pikir aja, apa cewek itu nggak? Bilang pas ngasih kamu HP-nya, kamu harus nelpon balik dia. Kalau kamu nggak nelpon dia, dia bakal nelpon kamu. Kalau kamu nggak nelpon aku bakal nelpon kamu. Terus kenapa? Kalau aku nggak nelpon dia, dan dia nelpon aku, berarti wanita kaya ini beneran suka sama aku. Nggak percaya. Arthur, kamu cuma cemburu aja, enggak? Lihat, dia nelpon sekarang. Jangan angkat. Max, pesanan antar yang mahal banget itu, cincin emas, dan HP Apple ini semuanya uang darah. Apalagi HP ini. Selama kamu nggak angkat panggilan hantu itu, kamu masih ada kesempatan. Tapi kalau kamu angkat, nggak bisa balik lagi. Lepasin aku. Panggilan hantu? Panggilan hantu apaan? Nggak ada yang namanya hantu. Aku angkat biar kamu lihat. Wah, cantik. Wah, lihat wajahnya, dan tahi lalatnya. Wah, tubuhnya. Benar-benar wanita kaya kelas atas. Max, kamu dapat jackpot kekayaan romansa terkutuk. Cantik. Kamu benar-benar menelepon. Jadi, ada orang di sini yang bersikeras kamu bukan manusia. Aku akan buktikan dia salah. Mari kita lihat apakah itu benar. Oke kamu, lihat. Apakah pelanggan cantikku ini bahkan manusia? Max, kenapa dia diam saja? Hantu? Bagaimana bisa dia bicara bahasa kita? Ganteng, rekan kerjamu lucu sekali. Cih, lihat. Dengarkan baik-baik. Dia ngomong apa sih? Ganteng, rekan kerjamu cukup lucu. Ganteng, rekan kerjamu lucu sekali. Max, Ganteng, kenapa dia terus mengulang? lucu sekali. Ganteng, rekan kerjamu lucu sekali. Ganteng, rekan kerjamu lucu sekali. Max, apa yang dia katakan bukan ucapan manusia. Tampan. Max, Orang gila itu benar-benar gila. Berhentilah menakuti diri sendiri. ini. Tadi cuma sinyalnya jelek. Jadi ada suara berisik. Bukan suara berisik. Itu aku. Aku memecahkan trik murahannya dengan koin dan memaksa keluar sedikit suara aslinya, yang baru saja kalian dengar. Adalah dari sesaat sebelum dia mati. Suara air yang dipaksa masuk ke tenggorokannya. Aku mengerti sekarang. Arthur, katakan, apa ini ulahmu? Sudah kubilang. Saat kau menjawab panggilan hantu itu, takdirmu sudah ditetapkan. Hei, Arthur, ayolah, itu keterlaluan. Maksudku, yang dia lakukan cuma mengangkat telepon. Kau hanya bisa menyelamatkan dirimu sendiri, kalian. Sekarang harus urus diri sendiri. Max, suara orang gila itu. Sungguh meremukan tulang. Mungkin kita harus mendengarkan Arthur. Hei, Max, kalau menurutku, mending kita blokir saja dia, dan dapatkan ponsel gratis.
Kamu benar-benar ketakutan. Max, kalau menurutku, cewek ini benar-benar terobsesi padamu. Bahkan jika dia hantu, dia adalah hantu yang mabuk cinta. Kalau kamu benar-benar takut, kita bisa memblokirnya dan selesai. Arthur hanya menakut-nakuti, mencoba menakuti kita orang biasa. Aku akan mematikannya saja. Mari kita lihat dia mencoba menelepon nanti, ya, Max? Nanti, kamu harus reset pabrik ponsel ini. Siapa peduli dia apa? Dia pasti tidak akan bisa menghubungi. Ya, seperti itu. Kenapa? Beraninya kamu menutup telepon? Kenapa? Menutup telepon padaku? Bagaimana bisa kamu menutup telepon padaku? Kamu ya? Kamu yang ngomongin aku ke Max? Kamu yang suruh dia nutup telepon dariku? Kamu yang suruh dia blokir aku? Bilang dia cari aku. Bilang dia telepon aku. Kalau dia nggak cari aku terpaksa cari kamu. Jangan. Kalian juga? Dia datangi aku, beneran. Cuma mimpi? Syukurlah, masih di sini. Kalau dia tidak datang mencariku, aku tidak punya pilihan lain selain datang mencarimu. Dia bilang, dia akan datang mencariku. Jangan bilang. Kita semua mimpi buruk yang sama? Kenapa kalian semua bangun? Aku baru saja mimpi buruk. Wanita itu, dia mengurungku di kamar mandi. Kalian berdua juga ada di mimpiku. Aku juga melihatnya. Di mimpiku, dia bilang kalau Max tidak datang padanya, dia akan datang mencariku, dan dia bilang, kalau aku tidak datang padanya, dia akan datang mencariku. Mungkinkah kita benar-benar dihantui oleh hal ini? Dia bilang, kalau aku tidak pergi mencarinya, dia akan mengejarku. Kita bertiga muncul dalam mimpi yang sama. Itu terlalu menyeramkan. Kita tidak boleh biarkan itu terjadi. Apa kita benar-benar dihantui olehnya? Aku satu-satunya pewaris selama 3 generasi. Mimpi? Semua mimpi buruk. Berhenti menakuti diri sendiri seperti ini. Kamu lagi ngapain? Kemarin, dia kirim aku banyak pesan. Dia pasti panik karena aku, wanita kaya seperti ini. Harus kamu pertahankan. Aku harus cepat telepon dia balik. Nggak boleh, kamu tidak boleh telepon dia. Arthur sudah peringatkan kamu tidak boleh terus menelponnya. Max, lupakan saja. Mimpi itu terlalu aneh. Orang itu, Arthur, hanya hijau karena iri. Seorang pecundang membuat-buat panggilan dari orang mati untuk menakuti kita. Bukankah aku baik-baik saja? Dia hanya cemburu ada wanita kaya yang suka sama aku. Dengar, aku tahu niatnya. Dia minum semua pil ginjal itu, hanya menunggu momen ini untuk mencuri rezekiku. Ganteng, kenapa kamu belum datang mencariku? Kalau kamu tidak datang mencariku, aku yang akan mengejarmu. Kata-kata yang persis sama. Dari mimpi itu, dia tidak mungkin benar-benar, seperti di mimpi, mengganggu kita sampai mati, kan? Ini tengah malam, kenapa teriak-teriak? Arthur,
Ada genangan air di lantai, dan rambut wanita. Airnya menetes dari rambut wanita itu. Mimpi. Kita masih bermimpi. Kita bertiga mengalami mimpi yang sama persis. Wanita itu bilang kalau Max tidak mencarinya, dia akan datang untuk kita. Kita harus bagaimana? Arthur, kamu harus bantu kita. Sudah kubilang. Terikat oleh hantu, dia mengikutimu seperti bayangan, tapi kamu malah ikut campur. Sekarang makhluk itu mengikuti ikatan itu langsung ke kamu. Maafkan aku, tolong, jadilah yang lebih dewasa, bantu kami, aku mohon padamu. Oh, sekarang kamu mohon padaku? Hei, waktu aku memperingatkan kalian tadi, kamu bilang aku hanya berpura-pura. Siapa bilang aku mohon padamu? Siapa tahu, ini semua ulahmu? Kamu yang duluan membius kami, membuat kami pingsan, lalu mengatur semua ilusi ini untuk menakuti kami. Max, diam saja, bisa tidak, aku? Kamu hampir mati masih saja bicara keras. Yang kamu hadapi, bukan roh biasa. Kalau aku tidak salah, makhluk itu adalah iblis air. Iblis air? Iblis air. Konon katanya, mereka adalah jenis roh jahat. Nah, makhluk-makhluk ini, kebanyakan tinggal di dalam air. Mereka memakan daging dan darah manusia. Mereka ahli bergerak di darat dan di langit, dan mereka sangat cepat. Roh jahat ini ada yang berwujud pria dan wanita. Iblis air pria sangat jelek. Iblis air wanita sangat cantik. Keahlian mereka adalah menggunakan kecantikan mereka untuk memikat pria. Kamu menjawab panggilannya, itu artinya kamu menerima undangan dunia bawahnya. Dia datang untukmu, dia kesini untuk pernikahan pengikat tulang, untuk memenuhi keinginan fana yang belum terpenuhi, untuk memutus jalan ke alam baka. Kalian semua sudah terjerat karma. Kalian menjadi pengiring pengantin. Sebelum upacara selesai, tidak ada dari kalian yang bisa lolos. Apa yang harus kita lakukan, Arthur? Arthur, aku satu-satunya pewaris selama 3 generasi. Kamu harus selamatkan aku. Iblis air. Yang paling dia kuasai adalah memabukkan panca indera manusia, menciptakan ilusi. Selama kalian bisa jaga pikiran kalian, lawan keserakahan dan nafsu, sulit baginya untuk membunuh kalian langsung. Ini adalah pil penyegel napas. Kamu letakkan di bawah lidah. Ini bisa sementara menghalangi napas fana kalian. Dalam persepsinya, kalian akan seperti batu di dasar sungai, atau kayu busuk di dalam air. Sementara, dari dunia orang hidup, kalian akan terhapus dari daftar orang hidup. Oh ya, satu hal lagi, untuk beberapa hari ke depan, saat kalian keluar mengantar untuk food dash, coba hindari perairan apapun, dan jangan bepergian setelah gelap. Untuk kamu, cincin dan ponsel yang dia berikan padamu terinfus energi gelap. Kamu harus singkirkan, ponsel itu adalah benang untuknya melacakmu. Cincin itu adalah hadiah pertunangan. Kamu harus singkirkan ponsel itu, agar dia tidak bisa melacakmu. Bertiga, Danggar. Ini adalah koin penolak bala, bawa selalu. Ini bisa menghalangi sihir hitam untukmu sekali. Arthur, aku akan lakukan semua yang kamu katakan. Arthur, kami benar-benar salah paham padamu, terima kasih telah menyelamatkan kami. Ini kesempatan terakhirmu untuk menjauhi entitas jahat itu. Jika kamu tidak bisa melepaskan kekayaan dan nafsu ini, tunggu saja untuk diseret ke dalam air oleh entitas jahat itu. Max, dengarkan saja Arthur. Dia memikirkan yang terbaik untukmu. Max, singkirkan saja ponsel ini. Paling buruk, jual bekas, kamu bisa dapat uang darinya. Aku tidak akan bicara lagi, aku akan dengar Arthur. Ingat ini, ilusi lahir dari pikiran. Jika kamu bisa menahan fantasimu, apapun yang kamu lihat atau dengar selanjutnya, semuanya palsu. Masukkan pil ke mulutmu, mulai sekarang, sampai matahari terbit besok, dia tidak akan bisa menemukanmu. Max sedang urus ponselnya. Lama sekali. Semoga tidak ada masalah. Ganteng. Bagaimana bisa kau tega meninggalkanku? Ganteng. Sepi sekali di sini. Aku sangat kesepian. Maukah kau menemaniku? Maaf. Salahku. Sayang, jangan menangis. Aku sedang dalam perjalanan menuju ke sana, tunggu saja aku. Aku datang sekarang. Max, mau kemana? Dia membutuhkanku.
Kenapa belum kau buang ponsel ini? Arthur sudah bilang makhluk itu bisa menciptakan ilusi. Itu semua cuma tipuan untuk mengganggumu. Pergi sana. Max, jangan pergi. Kalian semua, pergi sana. Max? Bagaimana kalau Max benar-benar dalam masalah? Pintunya tidak dikunci. Masuklah. Baiklah, aku masuk. Benar, maaf. Aku tidak tahu kalau kau... Tampan, bisa kamu tunggu aku di kamar? Ada apa, tampan? Jadi, masih belum ada jawaban? Max, itu kamu, Max? Di mana kamu? Teman-teman, siapa sangka aku, Max, bisa mengalami hari seperti ini? Aku belum pernah tidur di kasur yang begitu lembut dan wangi. Cewek ini sangat cantik. Max, bukannya kita sudah sepakat kamu akan putus dengannya? Kok kamu balik lagi padanya? Max, kita bahkan nggak tahu apakah makhluk itu manusia atau hantu, jadi kenapa kamu masih mengejarnya? Kembali ke sini. Apa yang kalian bicarakan? Begitu kalian ketemu pacarku, kalian akan paham. Dia cantik. Dan suka membelanjakan uang untukku. Arthur, dia cuma cemburu biasa aja. Tunggu saja. Malam ini, aku akan bawa semuanya sampai tuntas. Aku akan buat dia sepenuhnya dan total jadi wanitaku. Mari kita lihat bagaimana si penipu itu bisa terus mulutnya berbicara. Max, dengarkan aku, aroma yang kamu cium, kasur yang kamu sentuh, semuanya adalah makhluk itu yang sedang mempermainkan pikiranmu. Nafsu adalah pisau yang menggantung di atas kepalamu, dan pisau itu diarahkan tepat ke harta karun keluargamu. Kalau kamu tidur dengannya, dia tidak akan menguras energi vitalmu, dia akan mengambil nyawamu. Cepat, keluarkan pil penyegel napas. Pegang di mulutmu. Itu bisa mengunci napas terakhir, menipunya sebentar, dan menyelamatkan nyawamu. Arthur, kamu cuma nggak tahan lihat aku bahagia? Ya, aku nggak akan kasih kamu kepuasan itu. Persetan omong kosongnya. Siapa yang dia coba takuti? Serius. Pil penyegel napas apa? Bukannya ini cuma pil ginjal yang Arthur sendiri minum? Dia cuma lagi main-main. Ya, mungkin aku juga harus mandi. Nggak perlu. Kamu baik-baik saja seperti ini. Ada apa, tampan? Aku agak gugup.
Arthur, aku sudah memeriksa catatan lama pengiriman Max. Ada di sini. Chloe, kenapa nama itu terdengar familiar? Hal itu tidak bisa ditunda lagi. Kalau mereka menyempurnakan hubungan, Max akan terkuras habis. Ayo, kita harus menemukannya sekarang. Gedung 18. Aku ingat alamat wanita kaya itu. Itu kamar 10801. Ayo berangkat. Kenapa ini tidak mau bergerak? Elevatornya rusak. Cepat, lewat tangga. Tunggu, ini tidak benar. Aku bersumpah kita baru saja sampai di lantai 17. Apa aku mulai gila? Tidak ada waktu untuk memikirkannya sekarang. Max tidak punya waktu. Ayo, cepat. Aku tidak bisa. Aku lelah. Aku tidak bisa lari lagi. Ada yang sangat tidak beres dengan gedung ini. Bukan gedungnya. Ini lingkaran hantu. Dia tidak pernah berniat membiarkan kita naik. Lepas celanamu, sekarang. Lakukan. Kencing aja langsung bubar. Lingkaran hantu mengacaukan penglihatanmu, dan mengacaukan pikiranmu. Kotoran menghancurkan ilusi, membuat rencananya kacau balau. Ayo, cepat. Jangan sentuh airnya. Air adalah wilayahnya, kalau kau sentuh, dia akan tahu kau di sini. Suara apa itu? Itu teriakan perempuan. Kenapa terdengar aneh sekali? Sial, dia sudah mulai menguras kekuatan hidupnya. Mengurasnya. Apa yang dia lakukan pada Max? Kamar pengantin iblis air. Tempat untuk menguliti dan menguras sumsum, untuk penyiksaan perlahan yang menyiksa. Kalau kita terlambat sedikit saja, nyawa Max sudah hilang. Apa yang ada di balik pintu itu akan mengotori matamu dan menghancurkan pikiranmu. Tetap tenang. Begitu kita masuk, apapun yang kau lihat, ingat, itu semua hanya halusinasi. Kalian lagi ngapain di sini? Kamu baik-baik aja? Suara-suara dari kamar ini tadi bikin aku ketakutan. Memangnya kenapa bisa ada yang salah? Tunggu, jangan. Gimana sih kalian bisa nemuin tempat ini? Max, mana si hantu wanita itu? Hantu wanita apa? Itu pacarku, dia perempuan yang baik. Ini Anda. Dia bertinu Kali ini, aku, Max, bisa dibilang akhirnya aku dapat rezeki nomplok. Jadi mana pacarmu? Panggil dia, biar kami ketemu. Katanya dia pergi kerja malam. Tepat sebelum kalian datang ke sini, apa kalian gak ketemu dia di lorong? Masa iya dia bakal lepasin energi vital yang udah di depan mata? Dia nunggu apa lagi? Bukannya dia maksa kamu buat tidur sama dia? Nggak malu? Hah? Pacarku itu polos banget. Katanya dia mau jagain diri sendiri. Buat hari pernikahan kita. Sekarang ini, cewek sebaik itu susah dicari. Jangan cemburu, kalian. Aku masih agak takut. Dia beneran bukan hantu? Ya jelas bukan. Oh iya, biar aku tunjukin ke kalian video penampilan pacarku dulu. Chloe itu siapa? Aku di sini. Chloe itu nama sistem rumah pintarnya. Itu desain kecil yang bijaksana dari pacarku. Pacarku rekam suaranya ke AI. Katanya biarpun dia nggak di sini, dia tetap bisa ada di sampingku dan nemenin aku. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Putar video Chloe lagi jadi putri duyung. Ya, Tuan.
Memutar sekarang, klip penampilan Nona Chloe, roh laut dalam. Lihat tuh keanggunannya, sosoknya. Cantiknya luar biasa. Ini. Bayangan apa itu? Barusan nggak ada. Proyektornya rusak, barusan masih normal, tadi berfungsi dengan sempurna, pasti videonya yang bermasalah. Iya, videonya. File aslinya rusak. Waktu kita unduh, pasti unduhannya tidak lengkap. Bukan. Ini bukan file yang rusak. Itu makhluk itu. Yang hidup di dalam data ini. Aduh, seriusan lo? Aku cuma punya pacar, segitunya cemburu, ini cuma rekaman, pada akhirnya, ini cuma data digital, jangan bilang, dia hantu digital, iya. Bisa kita bicarakan sesuatu dari dunia orang hidup? Sebelumnya, aku selalu mengira dia berasal dari dasar danau, seorang iblis air. Tapi sekarang sepertinya, dia kemungkinan besar tewas tenggelam, sebelum dia meninggal, dendamnya menumpang pada sinyal kamera dan terekam ke dalam kode digital. Dia menjadi roh jahat di dunia maya. Lihat, sudah beres. Ah, Arthur, dengan otak sepertimu sayang sekali nggak nulis drama pendek itu, sayang banget bakatnya. Roh digital yang melayang di perairan dalam data jaringan. Sejak kau terima pesanannya dan angka teleponnya, saat itulah, kau membentuk koneksi dengannya. Begitu dia mau kau melihatnya, dia bisa muncul di layar manapun yang kau punya. Tampan. Kamu tega meninggalkanku? Waktu kamu di tempatnya, kok nggak sadar pintunya nutup sendiri? Kalau gitu, aku masuk. Itu cuma angin kencang, angin yang nutup pintunya, wajar banget, kan? Perhatikan baik-baik. Video ini direkam kapan? Astaga, tanggal 23 Juli, 2005. Ini video dari lebih 20 tahun lalu. Max, kalau begitu, pacarmu setidaknya sudah berumur 40-an tahun. Apa masalahnya? Sekarang orang kaya bisa melakukan apa saja. Bukan cuma 40, walaupun umurnya 60, mereka bisa buat dia kelihatan 18 lagi. Udah aku bilang, pacarku pasti bukan 40, 25, paling tua. Arthur, walaupun dia memang roh digital itu, kenapa dia harus khususnya menghantui Max? Kurir di kota ini kan banyak banget. Kenapa? Itu satu hal yang belum bisa aku pahami. Mungkin ada hubungannya dengan waktu dan lokasi pesanan Max, atau bahkan pencocokan algoritmik sistem, koneksi di dunia data, jauh lebih rumit daripada yang bisa kita bayangkan. Tunggu dulu. Kamu bilang tadi kalau setelah menerima panggilannya, tidak bisa mundur lagi. Tapi sekarang Max hidup dan sehat-sehat saja, dan hantu wanita itu belum melakukan apapun padanya. Justru itu yang berbahaya. Erosi dari dunia data berlangsung diam-diam. Dia terlihat tidak ada, tapi sebenarnya maha hadir. Dia tidak buru-buru menyempurnakan pernikahan itu. Mungkin yang dia inginkan bukan energi vital dalam arti tradisional. Dia punya motif tersembunyi. Sudah, cukup, Arthur, kamu cuma cemburu, akui saja, mengarang-arang cerita begitu, nggak capek. Gimana kalau gini, besok, aku akan bicara dengan Chloe dan minta dia memperkenalkanmu pada semua sahabat kayanya. Puas kan? Aku sudah bilang. Kalau nanti benar-benar terjadi sesuatu padamu di masa depan, jangan nangis-nangis cari aku. Apa yang mungkin terjadi padaku? Dengar, aku akan hidup enak. Kamu dapat tip. 15 juta rupiah. Wah, siapa yang ngasih tip sebanyak itu? Kamu mendapat tip 15 juta rupiah. Kamu mendapat tip 15 juta rupiah. Iya, aku juga dapat 15 juta. Dari Chloe. Ini dari Chloe, 1,5 juta rupiah. Ambil saja dan belanjakan. Dan aku bilang sama dia, mulai sekarang, kalau ada pesanan besar, aku pastikan kalian yang dapat duluan. Hei, iya, soal ini, jangan berani-beraninya kalian kasih tahu Arthur. Tutup mulut kalian, biar dia nggak cemburu lagi, orang itu benar-benar menyebalkan. Ya ampun, serius. Wah, Chloe luar biasa banget. Max, aku juga pengen dimanjain wanita kaya. Tapi, nggak salah ya terima uang orang seenaknya? Tunggu dulu. Terus gimana dia bisa tahu detail rekening bank kita di aplikasi pengiriman? Bukannya itu informasi pribadi? Ya jelas aku dong, Max, teman kalian, yang kasih tahu dia. Gini,
Aku cuma bilang, dua temanku ini kerja keras banget ngantar pesanan. Jadi dia harus kasih mereka pesanan besar. Oke, sedikit uang ini, buat Chloe, bukan apa-apa. Kalau dia kasih, terima aja. Chloe baik banget sama kita, masih ngeluh? Kok baunya aneh banget, baunya persis kayak payung, yang dibawa Max beberapa malam lalu. Jangan-jangan, cairan mayat? Aku juga dong, bro. Wah, itu uang beneran? Itu lebih dari yang kudapatkan sebulan lebih, kerja melalui angin dan hujan. Max, Chloe punya teman cewek lain kayak gitu nggak? Kayak gitu? Aku juga dong, yang hidup dari wanita itu, bukan, maksudku takdir kayak gitu. Aku juga mau. Tunggu. Hei, kalian nggak ngerasain ada bau aneh di sini? Kayak ikan dan udang busuk, dan tempat ini terlalu lembab. Lihat dindingnya, sama lantainya. Lagi ngomong apa sih? Kayaknya kalian berdua cuma kebawa omongan Arthur aja, kita kan dekat danau bisikan. Sedikit lembab itu wajar banget. Betul, David, kamu nggak tahu seberapa parah musim lembab itu, dinding berkeringat, lantai berkeringat, itu semua normal. Bikin ribut aja. Hei, David, tahan. Aku kalah lagi. Efek kulit mereka terlalu mencolok, keterampilannya aja nggak kelihatan. Itu cuma skin. Beli aja, sekarang aku punya uang, David, kamu juga beli satu, nanti kita balas dendam. Oke, aku beli. Akun Food Dashmu menerima tip sebesar 15 juta rupiah, tersedia untuk ditarik. Blake, dari mana kamu dapat tip besar kayak gitu? Wanita kaya Max, dia juga kasih aku, oke, waktunya tepat untuk cairin dan beli skin. Apa? Jangan sentuh uang ini. Ini bukan uang fana, ini dari dunia bawah. Kalau orang hidup terima tip dari dunia bawah, setiap sen yang kau habiskan menggerogoti umurmu sendiri. Begitu akunnya kosong, kau masih hidup, tapi jiwamu sudah terjual, kau jadi seperti mayat hidup. Nih, mulai lagi. Dengar, dukun palsu, kau selalu bicara soal hutang dunia bawah dan hutang fana. Kalau menurutku, kau kebanyakan minum pil ginjal itu, dan iri lagi. Pacarku yang kasih tip dia, bukan urusanmu. Betul, uangnya sudah di sini, nggak dipakai. Masa kita kasih ke platform sebagai sedekah? Dan bisa nggak kau berhenti nakutin orang? Aku mau cairin, dan beli skin. Uang nggak bisa beli kebahagiaanku. Blake, wajahmu. Blake, lihat wajahmu. Itu aku? Kok aku bisa jadi tua banget? Ah, yang bener aja, kamu pasti kebanyakan begadang main game. Pulang dan tidurlah. Kamu akan baik-baik saja. Ini bukan masalah biasa. Ini hutang dunia bawah menginfeksi tubuh, seperti noda membandel, yang kamu habiskan bukan uang, melainkan minyak di dalam lampumu sendiri, dihabiskan di muka. Minyak berkurang, nyala api melemah. Tentu saja kamu jadi lebih cepat tua. Jangan ngaco, dia cuma kebanyakan begadang, jadi mukanya rusak. Dengar, kalau butuh uang, kalau mau tip, langsung bilang saja, oke? Nanti aku minta Chloe kasih kamu sedikit sesuatu. Selagi masih ada waktu, kembalikan uangnya. Putuskan hutang dunia bawah ini. Kalau tidak, saat kamu membakar lilin di kedua ujungnya, tidak ada jalan untuk kembali. Baiklah, kalau tidak percaya, kamu yang pilih jalan ini, sekarang jalani sampai akhir. Hei, Arthur, kita belum selesai main game. Aku temani kamu main. Kita penuh vitalitas. Kita nggak takut sama sekali, dia selalu bertingkah gila. Beberapa orang menyembunyikan rahasia gelap sendiri, jadi mereka lihat hantu di mana-mana. Ayo kita main online. David, kamu gila? Ngapain kamu pegang gerbang listrik? Ada apa? Semua yang Arthur bilang itu benar. Kita nggak boleh simpan uang tip itu. Aku juga hampir kena masalah hari ini. Sial, kamu mau mati ya, ngirim kayak gitu? Jadi, aku juga mengalami hal-hal aneh hari ini. Mary, pesanan 2891 sudah siap? Sebentar lagi. Kamu berikutnya. Oke.
Kamu ngapain? Kamu cari mati? Kebetulan yang kayak gimana? Kita bertiga sama-sama mengalami sesuatu hari ini. Jangan-jangan Arthur selama ini benar? Lihat, beberapa dari kami terlalu stres belakangan ini. Aku juga sering mengalaminya. Aku lagi berkendara dengan baik-baik saja. Tiba-tiba saja, pikiranku kosong selama 3 detik. Biasa saja. Lupakan saja. Aku benar-benar bokek. Dompetku tinggal. Rp1.500. Setiap uang yang aku habiskan akan menggerogoti sebagian hidupku. Bagaimana kalau aku menghabiskannya semua, dan umur fanaku habis? Bagaimana kalau semua yang dikatakan Arthur itu benar? Bagaimana kalau kita dikutuk oleh entitas jahat? Aku satu-satunya pewaris selama 3 generasi. Apa aku benar-benar akan berakhir tanpa pewaris? Max, kamu sudah sering ke tempatnya. Kok kamu tidak pernah menyadari ada yang aneh? Sekecil apapun itu, nggak ada yang aneh. Chloe selalu memperlakukan aku dengan baik, dia selalu berbicara pelan. Dan tempatnya selalu bersih. Dia dari mana? Keluarga dia siapa? Dia kerja di mana? Makanan kesukaannya apa? Ada teman? Kamu pernah ketemu? Aku nggak tahu. Maksudku, lagi pula, ngapain aku menginterogasinya seperti itu? Kita lagi berkencan, bukan menginterogasinya. Kamu nggak tahu apa-apa tentang dia? Masih berani terlibat? Yes. Sekarang kamu bilang begitu, ada satu hal yang teringat. Chloe pernah bilang, pada malam festival hantu, pertama kali aku mengantar ke tempatnya, hari itu dia pesan kerapu kukus dari kedai Agung, dia bilang dia pelanggan, tetap di sana dan kenal baik sama pemiliknya. Kalau gitu kita tanya di restoran itu. Kalau pemiliknya kenal dia, ya nggak masalah. Berarti kita cuma membayangkan saja, tapi kalau tidak. Bagaimanapun, ayo kita periksa dan memecahkannya. Pasti lebih baik daripada cuma duduk di sini dan menakuti diri sendiri. David ada benarnya juga, aku satu-satunya pewaris selama 3 generasi. Aku tidak boleh sampai terjadi apa-apa. Max, bagaimana kalau kita hubungi Arthur dulu, lalu kita pergi bersama? Kita semua akan pergi bersama. Aku takut. Bagaimana kalau? Maksudmu bagaimana kalau apa? Tidak ada bagaimana kalau. Ngapain juga hubungi Arthur? Dia cuma bisa ngomong kata-kata yang menyedihkan. Memangnya dia bisa apa? Kalau kamu hubungi dia, aku keluar. Baik. Kalau gitu kita bertiga saja yang pergi. Kalau ada masalah, kita langsung kabur. Max, ini restoran besar yang kamu ceritakan? Kok bisa bangkrut hanya dalam seminggu? Itu tidak mungkin. Aku kesini pada malam festival hantu, untuk mengambil pesanan. Waktu itu ramai sekali di dalam. Tempatnya terang benderang. Dan, orang-orang membawa bangku kecil, mengantre di luar. GPS-nya benar, alamatnya juga tepat. Lupakan saja, ayo kita masuk dan lihat. Max, apa benar ada yang pesan makanan dari sini? Max, ini tidak seperti tempat untuk orang hidup. Menurutmu, apa yang dikatakan Arthur? Mungkin benar? Mungkin bisnisnya memang buruk. Mereka pindah terburu-buru. Lagi pula, kita sudah pergi ke begitu banyak toko, banyak tempat seperti ini, semuanya. Glamor di luar, tapi membusuk di dalam. Max. Bukankah itu pacarmu? Siapa di sana? Pak, rekan kerja saya kesini baru sebulan lalu, untuk mengambil pesanan dari tempatmu. Kenapa sekarang semuanya hilang? Kamu yakin ini tempat yang benar? Kedai Agung. Tutup lebih dari 20 tahun yang lalu, bersama dengan akuariumnya. Sudah lama tidak dibuka untuk umum. Tunggu dulu Pak. Bagaimana bisa kamu berbohong langsung di depan saya? Saya kesini baru beberapa hari lalu, untuk mengambil pesanan kerapu kukus. Kerapu kukus, itu pesanan Nona Chloe, hidangan favoritnya. Siapa? Nona Chloe? Chloe, kamu juga kenal dia? Tentu kami tahu. Sekarang, sedikit anak muda yang tahu tentang dia. Setiap tahun saat festival hantu, saya selalu buat porsi ekstra, untuk dibakar untuknya. Sudah lebih dari 20 tahun saya melakukannya. Lebih dari 20 tahun. 20 tahun yang lalu, ada kecelakaan di pertunjukan Putri Duyung. Nona Chloe tenggelam.
mungkin. Ini pasti palsu. Datang ke tempat favoritku, kenapa nggak ngajak aku? Hah? Chloe, maaf. Kami benar-benar minta maaf. Kami pergi dulu. Sekarang kalian sudah di sini. Jangan pergi tanpa makan. Tuan Smith, bawa makanannya. Sini. Duduk. Max, saat dia bilang bawa makanannya, dia nggak bermaksud untuk masak kita, kan? Jangan bodoh. Kalau dia bilang makan, ya kita makan. 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 Makan aja. Makan, makan, makan. Makan itu. Arthur, syukurlah kau datang. Gimana caranya kamu nemuin tempat ini? Saya cari online, nemuin laporan tentang Chloe, dan nge-track sampai ke sini. Kalau saya telat sedikit lagi, pasti kalian sudah. Main-main. Apa tadi yang ngikutin kita sampai ke sini buat nakutin kita itu kamu? Saya, nakutin kalian? Coba lihat baik-baik apa yang kalian makan tadi, lihat sebenarnya itu apa. Orang yang mati tenggelam itu mati secara keras, roh mereka diliputi dendam, tulangnya dingin, dan di mata roh pendendam ini, hanya pengorbanan darah yang bisa memuaskan. Kalau tadi kalian makan itu, bukan perut kalian yang kenyang, tapi tubuh kalian yang akan dipenuhi energi kematian. Tidak. Lalu bapak tua tadi itu? Bapak tua itu? Yang kamu bicarakan itu yang kamu maksud. Apa-apaan ini? Cuma salah satu trik murahan Chloe, itu dendam yang mengambil bentuk, dia sedang melekat pada suatu objek. Itu obsesi yang ditinggalkan Chloe di sini, dia memunculkan beberapa bayangan sisa yang dicampur dengan ketakutanmu, dan menyatukannya. Cuma cangkang kosong. Jadi dia sudah pergi? Apakah dia akan kembali? Tempat ini adalah tempat Chloe paling terikat sewaktu masih hidup. Setelah mati, dendamnya akan semakin kuat. Dia memancing kalian semua ke sini dan bukan cuma untuk makan. Tapi aku menemukan beberapa informasi tentang Chloe. Mungkin ini berhubungan dengan semua ini? Chloe sedang tampil di pertunjukan Putri Duyung dan tenggelam karena kram kaki. Tapi demi pertunjukan itu, dari semua anggota staf yang ada di lokasi, tidak ada yang menyelamatkannya. Pada akhirnya, dia tenggelam di depan lensa kamera. Semua dendam itu mengubahnya menjadi hantu jahat. Dan keesokan harinya adalah hari pernikahannya. Pesta pernikahan seharusnya diadakan di sini. Jadi begitu. Hidupnya sungguh tragis. Jadi, dia memancingmu ke tempat yang belum selesai dan sangat ritualistik ini. Apa sebenarnya tujuannya? Dan siapa di antara kalian yang dia pilih? Aku tidak bisa memastikan. Aku tidak peduli dia manusia atau hantu. Lagi pula, dia belum sungguh-sungguh menyakitiku. Uangnya nyata. Dan perhatiannya juga nyata. Yang paling dikuasai roh jahat adalah menenun kenyataan yang paling ingin kamu lihat, seperti merebus katak pelan-pelan. Saat kamu merasakan panasnya, kamu sudah matang hidup-hidup. Arthur, kamu cuma tidak tahan melihatku bahagia, ya? Semua omong kosong supranatural ini, kamu yang mengatur semuanya. Patung kertas itu ditanam olehmu. Dia baru saja bergerak. Dia bergerak lagi. Apa Chloe masih di sini? Bagaimana mungkin? Kamu pasti lagi berhalusinasi. Patung kertas itu pasti Arthur. Dia taruh di sini dari tadi buat nakutin kita. Max, aku nggak tahan lagi. Aku terus merasa ada sesuatu di kegelapan yang ngawasin kita. Aku juga. Mending kita balik ke pos. Ayo pergi.
Jangan. Tunggu dulu, lupakan soal air. Pulang dari tempat seperti itu, pasti kamu membawa sesuatu yang tidak bersih. Daun jeruk bali mengusir semua sial. Orang yang masuk ke alam orang mati, pasti membawa energi buruk. Daun jeruk bali membersihkan jalan. Semua kejahatan menjauh. Daun jeruk bali membersihkan jalan, semua kejahatan menjauh. Daun jeruk bali membersihkan jalan, semua kejahatan menjauh. Sudah selesai. Aku tidak butuh semua itu. Aku tidak bisa memecahkannya. Secara logika, kalau makhluk itu menargetkan orang hidup, terutama seseorang seperti Max, yang sudah ditandai untuk pernikahan hantu, malam itu juga, seharusnya jiwanya sudah dicuri. Paling tidak, sepertiga vitalitasnya sudah terkuras. Lalu kenapa menunggu sampai sekarang? Kecuali dia. Seorang hantu yang mabuk cinta. Di dasar danau bisikan, terlalu sepi. Dia cuma ingin bersenang-senang dengan seorang pria. Oh, sekarang aku paham. Mungkin dia merasa Max sendirian terlalu membosankan. Dia ingin kita bertiga tidur bersamanya sekaligus. Pantas saja Max begitu terobsesi. Bentuk tubuh Chloe luar biasa. Apa-apaan ini? Masih mikir mau main-main dengan Chloe? Urus saja urusanmu sendiri. Kalian. Kau bisa bercanda di saat seperti ini? Tidak takut Chloe akan datang mencarimu? Aku cuma bercanda, dia tidak mungkin benar-benar datang mencari kita. Dia benar-benar di sini. ST. Seharusnya, dia tidak bisa masuk, tidak mungkin. Di sekeliling sini, aku menaburkan garam murni, dia seharusnya tidak bisa. Aduh, kering banget. Kalau tidak segera hujan, kulitku bisa mengelupas. Kalian pada ngapain liatin gue? Max? Barusan Loe bilang apa? Bilang apa? Gue nggak ngomong apa-apa, Loe barusan bilang. Udah lama banget gak hujan, tapi kulit Loe masih kering aja. Loe kayak cewek banget sih. Dikeriting, rambutnya dikeriting, Black, Loe bacot banget sih. Apa? Lihat, Loe takut sampai halusinasi, kan? Max, udah aku takut banget. Itu bukan halusinasi, itu makhluk itu. Dia sudah kerasukan Loe. Dia cuma pakai mulut Loe buat ngomong. Lihat, Arthur, Loe mulai lagi. Bikin serem aja. Sekarang aku ngerti. Pasti kalian bertiga mau keroyokan nakutin gue. Menyedihkan. Tubuh itu cuma wadah. Jiwa itu tuannya. Loe mengundang orang asing masuk, sampai-sampai tidur sama orang asing. Apa Loe udah tidur sama Chloe? Hah? Terus kenapa? Lagi pula, dia yang ngejar-ngejar, siapa yang tahan? Waktu itu, aku nggak tahu kalau dia itu makhluk. Loe beneran tidur sama dia. Bukan cuma sekali. Loe tahu nggak? Makhluk itu di dalam tubuh Loe meninggalkan pintu belakang. Max, kok bisa bohong sama kita? Katanya Loe nggak tidur sama dia. Waktu itu, aku tidak tahu dia adalah makhluk itu. Lagi pula, aku kan sudah dewasa. Kalau aku pergi dan tidak melakukan apa-apa, lalu pulang dan bilang ke kalian, kalian pasti akan menertawakanku sampai mati. Coba pikir, aku bahkan tidak punya pacar. Dalam hal itu, aku sangat dirugikan. Dasar bodoh, kau tidak mengerti? Kau pikir kau yang menang, tapi kau sedang membukakan pintu untuknya. Kau menjual dirimu sepenuhnya padanya. Tidak mungkin separah itu, kan? Lagi pula, lihat aku baik-baik saja, bukan? Aku makan, aku tidur, aku bekerja, aku seharusnya baik-baik saja, kan? Itu karena waktunya belum tiba. Biar aku tanya. Apa kau berjanji sesuatu padanya? Apa kau bersumpah akan menikahinya? Ya, itu kan cuma di saat panasnya saja. Aku cuma mengatakannya asal-asalan. Masa iya itu dianggap serius? Kau tidak pernah mengatakannya? Kau minum pil ginjal itu.
Pasti kau mengatakan sesuatu? Perjanjian dengan roh memiliki kata-kata yang terukir. Yang kau lakukan adalah perjanjian gelap yang telah disegel dengannya. Baru sekarang aku mengerti. Kenapa, saat kau bersamanya, dia tidak menguras energi vitalmu? Itu karena dia tidak pernah menginginkan kekayaan. Dia menginginkan kerasukan. Saat waktunya tiba, perjanjian telah disegel, jiwa dan rohmu akan diusir seperti tamu. Lalu, wadah daging ini akan menjadi miliknya untuk digunakan. Sekarang, dia sudah bisa menggunakan suaramu untuk berbicara. Di masa depan, dia akan mengambil wajahmu untuk berjalan di bumi. Saat itu terjadi, kau tidak akan menjadi dirimu lagi, hanya sebuah hantu data terjebak di dalam sisa-sisa lama. Dia bilang dia tergila-gila padaku. Dia juga bilang bagan kelahiran kita cocok banget. Apa? Kamu bahkan kasih tahu dia waktu kelahiran tepatmu? Max, kamu ini romantis banget. Kamu, Roh jahat nggak akan jatuh cinta sama siapapun. Dia mau bagan kelahiranmu bukan untuk nikah, tapi untuk merasukimu. Semakin cocok bagan takdirmu, nanti, saat dia merasuki kamu, semakin lancar prosesnya. terus kita harus gimana? Kita nggak bisa cuma lihat Max diambil sama makhluk itu dan kehilangan segalanya. Makhluk itu mungkin cuma mau Max, kan? Nggak ada hubungannya sama aku, kan? Dia kasih aku tip $5.000. Aku bakal kumpulin uangnya buat bayar balik. Itu pasti aman kan? Terlambat. Max itu pengantin prianya. Kalian semua adalah pendamping pria yang terima uang dan tanda tangan. Uangnya sudah berpindah tangan. Kalian nggak bisa kabur, dia pasti akan kembali untuk kalian. Itu kan cuma uang tip, ya? Seberat itu karmanya? Arthur, aku satu-satunya pewaris selama 3 generasi. Hei, jangan nakut-nakutin gitu dong. Aku sudah bilang ke kalian semua. Dia mencetak dendamnya lewat lensa, merekamnya, dan menyebarkannya online. Uang tip itu adalah umpan yang mengaitkan keserakahanmu, umpan yang menarikmu keluar, dan dampak balik hutang dunia bawah sedang menggerogoti tulangmu. Gigiku sakit banget. Gigiku. Ini hutang dunia bawah membusukkan tulangmu. Kontraknya sudah ditetapkan, kamu nggak bisa kabur. Dia bilang dia mencintaiku, dia bilang bagan kelahiran kita cocok sekali, dia bilang film favoritnya adalah Ghost, dan dia bilang dia menginginkanku menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Max, apa kau gila? Kau percaya apapun yang dikatakan makhluk itu? Tapi dia tidak percaya pada omongan hantu, dia percaya pada ilusi yang diciptakan oleh keserakahannya sendiri. Makhluk itu ahli dalam memanipulasi hati orang. Apapun yang kau inginkan, dia akan menunjukkannya padamu. Cinta, kekayaan, jodoh, semua itu godaan yang dia gantungkan untuk mengait keserakahanmu. Gigiku. Arthur, aku satu-satunya pewaris selama 3 generasi di keluargaku, jadi pasti ada cara untuk menyelamatkan kita, kan? Perjanjian dengan hantu memerlukan ritual dan formalitas yang tepat. Meskipun itu hanya kesepakatan lisan, selama kau dan dia belum menyelesaikan upacara pernikahan, kontrak pernikahan hantumu belum akan diselesaikan. Kontrak, mulai malam ini sampai matahari terbit besok, jangan percaya ilusi apapun yang kau lihat. Kalau tidak, satu langkah salah, dan kau akan celaka selamanya. Ikat dia dengan tali rami yang direndam dalam air abu. Mulai sekarang sampai matahari terbit besok, matikan semua perangkat elektronik. Ini. Letakkan 1 di atas pintu untuk memutus energi luar. Foto 2 yang tersisa dan jadikan sebagai screensavermu. Dia adalah hantu data, paling ahli mengintip melalui layar. Jika kau selamat malam ini, masih ada harapan. Jika tidak, tubuhmu ini akan menjadi tempat tinggal terdaftarnya di dunia orang hidup. Arthur, seperti yang kamu minta, pintunya sudah ditutup rapat, dan jendelanya sudah dipapani. Max, jangan berani-beraninya kau pergi dari sini malam ini, bagaimanapun juga, apapun yang kau lihat, ilusi apapun, semuanya itu memakan keserakahanmu. Jadi, apa kita benar-benar akan tinggal di sini bersamanya semalaman? Kalau kita tetap di sini di dalam, makhluk itu tidak akan muncul. Simbol rune akan memaksanya untuk mengungkapkan wujud aslinya. Kita hanya perlu berjaga di luar. Selama Max bisa menjaga pikirannya sendiri, dia tidak akan tertipu. Tetaplah kuat, Max. Kami hanya di seberang pintu ini, begitu matahari terbit, semuanya akan berakhir.
Ada apa, tampan? Kau tidak mau datang menemuiku? Itu semua bohong, ilusi. Kalau kau mau datang padaku, semua yang kumiliki adalah milikmu. Kau ini manusia atau bukan? Kenapa kau tidak mau percaya kalau aku manusia? Maksudmu? Hanya karena hal sepele. Kau akan berhenti menyukaiku? Lihat, sekarang kita punya anak. Kau bilang, kau akan memberiku rumah. Kamu tidak takut aku ini hantu? Aku tahu kamu hantu. Benar? Aku tidak perlu kamu menemaniku selamanya. Aku hanya ingin kamu memberikan anak ini sebuah nama. Upacara pernikahan hantu. Asalkan kamu menyelesaikan upacara ini bersamaku dan meninggalkan kenang-kenangan, sebagai balasannya, aku akan memberimu kekayaan yang cukup untuk 10 keturunan. Palsu. Semuanya bohong. Aku tidak akan percaya. Sampai kapan lagi kamu mau mengantar makanan? Terjang hujan dan angin, diperintah semua orang. Belum cukupkah kamu dengan hidup seperti ini? Kalau kamu setuju saja, aku akan memberimu hidup yang diidamkan semua orang. Akunmu telah dikreditkan 9 miliar rupiah. Ini baru permulaan. Kalau kamu setuju saja, aku akan memberimu lebih banyak lagi. Sampai kamu tidak bisa menghabiskannya di kehidupan berikutnya. Mengapa aku harus percaya padamu? Akunmu telah dikreditkan 24 miliar rupiah. Akunmu telah dikreditkan 30 miliar rupiah. Dengan semua ini, hantu apa lagi yang harus kutakuti? Aku akan jadi orang paling beruntung, persetan dengan Arthur, persetan dengan tempat pengantaran, pergi dari hidupku, uang ini. Uang ini benar-benar nyata, ini nyata. Baiklah. Aku setuju. Aku akan ikut upacara itu denganmu. Ikuti saya. Kata demi kata, saya akan ucapkan satu kalimat. Kamu ucapkan yang berikutnya. Dengan tubuh ini, saya menyambut jiwamu. Wadahnya terbuka. Tuan dan tamu bertukar tempat. Dengan tubuh ini, saya menyambut jiwamu. Wadahnya terbuka. Tuan dan tamu bertukar tempat. Silakan masuk ke tubuh saya. Silakan masuk ke tubuh saya. Atur, hampir subuh. Max seharusnya sudah baik-baik saja sekarang kan? Tolong. Wah, tidak, makhluk itu mengejarnya. Talinya direndam air gelap, sudah berubah menjadi jerat. Max, mau kemana? Hei, mau kemana? Dia butuh aku. Semua yang kau lihat adalah ilusi, itu semua yang dia ingin kau lihat. Oh tidak, dia dikendalikan oleh hantu wanita. Tidak mungkin. Bukannya jimatnya dipasang dengan benar? Tidak heran, jimatnya direndam air gelap. Jimat melindungi dari luar, bukan dari dalam. Dia membusukkan penghalangnya dari dalam. Jadi kita harus apa sekarang? Pergi ke kamar 1801. Wujud asli makhluk itu masih di kamar 1801. Yang baru saja menguasai Max hanyalah satu perintah. Kalau dia ingin menyelesaikan upacaranya, dia harus membawa Max ke kamar 1801. Ayo pergi. Berjalanlah ke tengah lingkaran cahaya dan duduk. Tutup matamu dengan pita merah. Max, kamu baik-baik saja? Max, ayo kita pergi dari sini, tempat seram ini, aku nggak mau tinggal lebih lama lagi. Max, lihat mataku dan jawab aku, apa kamu menyelesaikan semacam ritual dengannya?
Apa dia menyuruhmu berjanji sesuatu padanya? Seperti mengucapkan sesuatu yang spesifik, pergi ke tempat tertentu, atau membuatmu menyetujui sesuatu? Max, Ada apa? Arthur, apa makhluk itu menyuruh Max melakukan sesuatu? terlalu bersih di sini. Bersihnya tidak wajar. Lah, lantainya kering. Kain pelnya tidak menetes. Bahkan di dinding, noda-noda basahnya hilang. Bukannya bersih itu bagus, artinya makhluk itu pasti sudah kabur karena kita. Bukan. Artinya, dia tidak perlu tinggal di sini lagi. Karena dia sudah menemukan tempat yang lebih baik untuk menumpang hidup. Max, rambutmu basah kuyup, bro. Jangan dibesar-besarkan, cuma keringat dingin karena ketakutan. Yang penting kamu baik-baik saja. Max, ayo, kita pergi. Ayo, kita kembali ke pos, aku bantu kamu, jangan nekat lagi. Oke? Ayo. Setelah malam itu, semua orang mengira semuanya sudah berakhir. Namun, Max mulai berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Max, kembali ke sini. Berhenti mengejar mereka, darahmu sudah habis, tunggu kita berkumpul lagi. Max, mereka semua sudah mati, kenapa kamu menembaki mayat? Baiklah, Max. Terbawa suasana saat membunuh. Tubuh Max rasanya bukan miliknya sendiri. Dia tidak merasakan sakit, juga tidak bisa merasakan apapun. Dia hanya mengejar sensasi itu. Dia butuh daun bawang di setiap makan, dan menumpuk cabai seperti orang gila. Saat itulah seharusnya kita sadar, pria yang kembali dari kamar 1801 malam itu bukan Max kita lagi. Kuserahkan tubuhku ini untuk melakukan pertukaran malam ini. Kuserahkan tubuhku ini untuk melakukan pertukaran malam ini. Max, kuserahkan tubuhku ini untuk melakukan pertukaran malam ini. Lagi ngomong sama siapa? Keluarkan aku. Keluarkan aku. Keluarkan aku. Keluarkan aku. Apa-apaan ini? Kenapa lantainya basah semua? David, Max lagi bergumam apa sekarang? Dia mengulanginya lagi, aku nggak tahu. Max, kita dorong. Max, kamu baik-baik aja, Max? David, Blake, ini aku, Max, cepat, buka pintunya. Itu Max di sofa. Lalu siapa yang di luar itu? Bukan dia. Itu bukan Max. Kamu? Memangnya siapa lagi? Aku dengar ada suara di dalam, lalu aku mengetuk, apa yang terjadi? Aku baru saja bilang, makhluk itu, dia, Max. Dia di mana? Apa aku tadi berhalusinasi? Max, David, kamu ngomong apa sih? Stasiun ini cuma ada kamu, aku, dan Arthur. Cuma kita bertiga, nggak ada orang keempat. Arthur, kamu harus ingat. Max, kita semua dulu kerja sebagai kurir bersama, dan pada malam festival hantu, dia menerima pesanan ke Danau Bisikan. Kamu melarangnya pergi. Kita bahkan pergi ke kamar 1801 untuk menyelamatkannya. Kamu nggak ingat? Sungguh. Pada festival hantu, kita bertiga ada di sini di stasiun, main game, kita nggak pergi kemana-mana. Max itu siapa? Ya, David. Apa kamu kebanyakan nonton drama pendek? Sampai bingung mana kenyataan mana cerita? Stasiun kita selalu cuma ada kita bertiga. Fotonya. Hey. Blake? Kenapa? Kenapa cuma aku yang ingat? Apa yang sebenarnya terjadi? David, kalau nggak ada urusan lain, aku mau ambil pesanan, aku mau dapat yang gede pas jam sibuk malam nanti. Aku duluan. Blake?
Semua yang barusan aku bilang, itu untuk didengar makhluk itu. Aku masih ingat Max. Terus, kenapa tadi? Kenapa Blake udah nggak ingat Max lagi? Yang menduduki tubuh Max selama ini adalah Chloe. Malam itu, waktu kita ke kamar 1801, kita terlambat setengah langkah. Chloe udah pakai suara Max untuk bikin kontrak. Dengan cangkang kosong ini sebagai wadah, dia sepenuhnya menyeberang dari jurang data itu. Sekarang, roh Max sudah didorong ke bagian terdalam data. Max, makhluk itu mau mempertahankan kerasukan ini. Dia harus terus-menerus pakai energi fana sebagai kayu bakar. Makanya dia hura-hura kayak besok kiamat, minum dan makan makanan pedas. Semua itu buat isi ulang energi vitalnya dan pertahankan transformasi. Setiap energi vital yang dia ambil, roh Max akan terkikis sedikit demi sedikit. Tapi kenapa hapus ingatan Blake tentang Max? Bagi orang hidup, keberadaan terdiri dari dua bagian, tubuh fisik, dan bekas jejak hubungan sosial di ingatannya dan ingatan orang lain. Kalau makhluk itu mau ganti Max sepenuhnya, dia harus hapus sepenuhnya jejak yang lama. Kalau di dunia ini, nggak ada yang ingat Max yang asli lagi, maka Chloe akan sepenuhnya mengambil alih cangkang kosong Max untuk selamanya dan menyelesaikan transformasi. Jadi, waktu yang tersisa buat Max sudah hampir habis. Kamu adalah target Chloe berikutnya untuk dihapus ingatannya. Dan target berikutnya adalah aku. Bukan soal menghadapinya, tapi menimpa. Dia akan mencoba segala cara untuk membuatmu melupakan Max yang asli, dan membuatmu mengakui bahwa dialah Max. Begitu kamu mengakuinya juga, maka pengambilalihannya akan lengkap. Tunggu dulu, Arthur. Aku pernah dengar cerita yang bilang bahwa roh jahat juga punya alasan. Bisakah kita menyelesaikan dendamnya, dan membuatnya membatalkan ini? Roh jahat biasa mungkin masih punya sisi manusiawi, tapi dia berbeda. Tapi dia sudah berada di aliran data selama lebih dari 20 tahun, dia adalah roh jahat digital. Dia tidak akan bernegosiasi denganmu. Menggantikan manusia adalah obsesi terbesarnya. Apalagi denganmu, dia tidak akan repot-repot menggunakan nalar sama sekali. Karena kamu tidak menerima uang darahnya. Kamu adalah satu-satunya celah yang tidak bisa dia abaikan, jadi dia akan menyerangmu, memancingmu, dan menakut-nakutimu, sampai tekadmu hancur, secara sukarela. Atau terpaksa, untuk menjadi cangkang kosong berikutnya baginya. Lalu aku harus bagaimana? Apa yang harus kulakukan? Tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Ini jimat pelindung pikiran yang terakhir. Ini bisa melindungi kondisi mentalmu dari serangan langsung. Tapi hanya keyakinanmu sendiri yang bisa menyelamatkanmu. Begitu keyakinan itu goyah, dan kamu menerima ilusi yang dia ciptakan, tidak ada jalan kembali. Arthur, bagaimana kalau dia datang, dan aku tidak bisa bertahan? Aku akan muncul saat dia paling sombong dan paling rentan. Saat itulah, percayalah pada dirimu sendiri, kalau kamu tidak bisa bertahan, kesadaranmu akan membantumu menerobos. Ingat, jangan percaya ilusi apapun yang kamu lihat. Arthur sudah membohongimu. Mendekati Max. Hanya untuk mendekatimu. Yang kutunggu. Yang kucintai. Dari awal, selalu kamu. Berbaliklah. Lihat aku. Tolong. Buka matamu dan lihat aku. Saat pertama kali mulai, siapa yang mengajarimu cara merebut pesanan? Siapa yang membimbingmu? Di mana nuranimu? Jika tidak bisa bertahan lagi, buka matamu dan lihat aku. Arthur bilang hantu tidak bisa membungkuk. Aku di bawah meja. Dia tidak bisa melihatku di sini. Cuma lihat sebentar, seharusnya aman. Aman. Tidak apa-apa. Aman.
tutup matamu dan tahan napasmu. Dia hanya bisa mendeteksi orang hidup yang matanya terbuka, sedang bernapas. Dewi Kuan Im, semoga diberkati. Amin, tolong lindungi aku, lindungi aku. Arthur, akhirnya kau kembali. Kau hanyalah kode yang melayang di jurang data, kode dendam yang mencuri energi vital orang. Beraninya kau menginginkan dunia fana dan memaksa merasuki wadah? Kenapa? Bagaimana mungkin manusia? Demi views mereka, like mereka, demi bidikan yang katanya sempurna, bisa hanya berdiri di sana dan menyaksikanku berjuang di air es sampai aku mati. Aku pernah hidup di dunia orang hidup, tapi mereka merebutnya dariku. Sekarang, aku menggunakan cara mereka sendiri, mengambil alih tubuh manusia kalian untuk hidup di dunia orang hidup. Apa salahnya itu? Setiap keluhan punya sumbernya, setiap utang punya penagihnya. Mereka yang menyakitimu akan menghadapi konsekuensinya sendiri. Tapi bagaimanapun keluhannya, itu bukan alasan bagimu untuk mengambil nyawa orang polos. Kau tahu apa yang benar-benar membedakan manusia dengan iblis adalah, manusia rela berkorban untuk sesamanya. Tapi iblis hanya memikirkan dirinya sendiri. Luar biasa. Begitu penuh emosi, kau benar-benar menguasainya. Semuanya, skrip misteri horor imersif kita, Data Abyss, kini telah mencapai akhir yang sempurna. Selama telah menyelesaikan tantangannya, kalian berhasil mengungkap sumber dendam Chloe, dan membuat pilihan terakhir kalian. Saya harus tekankan lagi, apa yang baru saja kalian alami, perasaan mendalam itu, semua berasal dari latar cerita, efek dramatis, dan akting kalian yang luar biasa. Kita harus percaya pada sains, dan berhenti percaya tahayul. Tidak ada hantu di dunia ini, dan tidak ada kekuatan supernatural. Semua ketakutan berasal dari pikiran manusia, dan semua teka-teki bisa dipecahkan dengan bukti. Tadi itu seram banget. Pencahayaan di tokonya, efek suaranya, aku hampir mengira aku bakal benar-benar ditarik hantu wanita. Game misteri pembunuhan, bener banget. Apalagi bagian di mana uang tip bikin gigi copot, sangat nyata. Gusiku masih sakit sampai sekarang. Mulai sekarang, aku nggak berani lagi nerima amplop merah yang mencurigakan dari orang lain. Pesan inti yang ingin disampaikan cerita ini adalah, keserakahan, ketidakpedulian, dan mengabaikan penderitaan orang lain adalah tanah subur di mana tragedi tumbuh. Saya harap, selain merasakan sensasi serunya, semua orang bisa tetap berpijak pada kenyataan dan menjaga kebaikan di hati. Di naskah ini, aku yang paling menderita, tahu, kesurupan, dikuasai, dan pada akhirnya, aku malah diikat sama kalian. Lain kali, aku pilih peran yang lain. Game misteri pembunuhan? Aku cuma ikutin naskah, dan aku udah kasih tahu kalian berkali-kali, sampai lupa hitung. Kalian semua keras kepala banget, ngotot langsung terjebak. Tapi Arthur, dialogmu tadi keren banget. Istilah kayak, jurang data, kode dendam, kamu punya satu set istilah yang terdengar sangat meyakinkan. Kata-kata itu, aku yang bilang, aku nggak bilang itu. Naskahku selesai tepat setelah kebenaran terungkap di kamar 1008-1. Sisanya lebih banyak dari improvisasi kalian. Maksudmu enggak? Apalagi waktu kamu bilang, orang zaman sekarang nggak bisa hidup tanpa HP dan konsep hantu digital yang kamu sebutkan, aku hampir percaya. Kalau dipikir-pikir sekarang, aku masih agak takut. Iya bener, dialogmu tadi, intonasimu, sangat meyakinkan. Aku benar-benar nggak ingat ngomong dialog itu, profil karakternya, nggak mencakup detail spesifik itu. Tahi lalat itu, aku yakin pernah melihatnya di suatu tempat. Hei, tampan, acaranya sudah selesai. Jangan cuma berdiri di sini. Bagaimana kalau
Kita minum bubble tea. Sekarang, aku menggunakan trik mereka sendiri untuk mengambil alih tubuh kalian. Supaya aku bisa hidup sebagai manusia di dunia orang hidup.